Selamat pagi Young Leaders, ini hari yang luar biasa. Saat pagi yang indah ini kita percaya ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Yang terbaik selalu Tuhan sediakan dalam hidup kita. Satu hal yang Tuhan minta dalam hidup kita apa? Percaya dan tetap percaya karena tangan Tuhan selalu akan gandeng kita untuk melangkah dalam ketepatan. Pagi hari ini kita mau sama-sama sembahyang. Kita mau percaya, kita percaya bahwa Allah akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah Kau berbicara kepada kami, buka hati pemikiran kami, dan hidup kami hanya mau mengandalkan Engkau. Hanya Engkau satu-satunya yang terutama ya Tuhan. Biarlah Kau tempat kami bergantung harap. Terima kasih Tuhan, berbicara kepada kami. Buka hati kami untuk terima yang terbaik yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Amin. Shalom Young Leaders, selamat pagi. Apa kabar kalian semuanya? Coach Didi percaya kalian diberkati dan luar biasa. Bagaimana liburannya minggu lalu? Ya, tentunya ya kalian menikmati setiap anugerah Tuhan. Oke, pagi hari ini Coach Didi akan sharing firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Engkau yang memberkati setiap kami dengan firman-Mu Tuhan. Engkau yang berbicara Tuhan. Kami siap mendengarkan dan biarlah hidup kami ini seperti tanah yang subur yang Kau tanamkan benih firman-Mu Tuhan dan menjadi buah dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Semuanya siap diberkati berkata, amin. Oke Young Leaders, pagi hari ini ya, Coach Didi akan sharing firman Tuhan, apa yang Tuhan taruh di hati Coach Didi. Judulnya A Journey with Purpose. Jadi suatu perjalanan ya dalam hidup kita dengan suatu tujuan. Oke. Kita lihat apa tujuan hidupmu. Oke Young Leaders, sekarang coba kalian renungkan ya, apa tujuan dari hidupmu. Kalau kalian bisa ketik langsung di kolom komen di bawah ya, kalian tulis apa tujuan dari hidupmu.
Sudah tahu atau belum? Kalau sudah tahu silakan tulis. Ya. Kalau belum, tulis saja belum. Ya, coba sekarang kalian tulis di kolom komen. Jadi Coach Dedi memastikan kalian tetap stay ya di channel ini, kalian mendengarkan firman Tuhan dari awal hingga akhir. Ya. Kalian tulis dulu coba sekarang. Apa tujuan dari hidupmu? Kalian renungkan. Sudah tahu tujuan dari hidupmu? Ya, langsung ditulis sekarang. Ya, seringkali kita belum tahu. Bahkan Coach Dedi juga belum tahu tujuan hidup Coach Dedi itu apa. Ya, kalau tujuan dari diri sendiri, saya sudah tahu. Ya, saya berkeluarga, ya saya akan menjadi berkat buat keluarga saya hidup sebagai masyarakat, saya menjadi berkat buat orang lain, ya. Saya bekerja ya di Eagle School, melayani di Eagle School, menjadi berkat dalam dunia pendidikan buat anak-anak, ya. Melahirkan generasi-generasi yang luar biasa, ya seperti kalian ini, ya itu tujuan, ya tujuan dari saya sendiri, ya. Tetapi apakah Tuhan itu punya tujuan dalam hidup kita? Nah, ini yang menjadi pertanyaan, ini yang menjadi renungan. Ya, kita akan belajar sama-sama dari firman Tuhan. Oke, yang pertama, ya, you are not an accident. Kamu bukan suatu accident, itu kecelakaan atau suatu kebetulan kalian lahir di dunia ini. Tuhan sudah merancangkan bahwa kamu lahir di dunia ini. Coba kamu pegang tubuhmu. Kamu bukan sedang mimpi, tapi kamu sekarang saat ini sedang hidup. Ya, di dunia ini kita harus tahu tujuan kita apa. Ya, kamu bukan kecelakaan. Ya, di Yesaya 44 ayat yang kedua kita baca sama-sama. Ya, beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau. Jadi engkau lahir di dunia ini. Yang leaders, kalian lahir di dunia ini, Tuhan itu sudah merancangkan. Bahkan di kandungan ibumu, ya kalian lihat gambar. Ketika engkau di rahim, di kandungan ibumu, ya engkau ini sudah dirancang oleh Tuhan. Engkau lahirnya akan seperti apa? Ya, engkau hidupmu seperti apa? The end of your life, garis akhir dari hidupmu, Tuhan sudah tentukan. Tuhan sudah tahu. Cuman Tuhan tidak memberitahu kita ini sedang dan kita ini sampai sedang di tahap keberapa. Firman Tuhan berkatakan, engkau ini sudah Tuhan tetapkan. Tuhan menjadikan engkau, membentuk engkau sejak lahir. Jadi dari A sampai Z kehidupanmu, Tuhan sudah tahu, cuman kita belum tahu. Bagaimana kita tahu purpose of hidup kita? Ya, kita harus mendekat terus dengan Tuhan. Nanti kita akan belajar sama-sama. Tetapi kalian harus yakin ya bahwa engkau ini bukan suatu kecelakaan. Kalau engkau merasa hidupmu saat ini tidak berarti, saya mau kasih tahu bahwa engkau ini berharga. Kalau engkau berkata, Coach, orang tuaku tidak sayang sama aku. Ya, teman-temanku tidak suka sama aku dibully. Ya. Coach Dedi sampaikan bahwa kamu adalah pribadi yang berharga. Coba sekarang katakan, aku pribadi yang berharga. Ya. Coba katakan, aku pribadi yang berharga. Engkau ini berharga, sangat berharga. Bahkan Tuhan membentuk engkau. Saat ini apapun kelemahanmu, ya, engkau punya kelemahan apapun, engkau tetap berharga. Ya, itu yang perlu sebagai dasar yang kamu tahu. Bahwa hidupmu, engkau lahir di dunia ini, engkau punya tujuan, dan hidupmu ini bukan kecelakaan, tetapi engkau ini sangat berharga. Oke, kita akan belajar, ya. Tujuan hidup kita yang pertama apa? Yaitu life to worship God. Worship atau penyembahan itu bukan hanya identik dengan kalian menyanyi, ya, memain musik, menyembah Tuhan,
Bukan identik itu aja. Tetapi a whole of your life, seluruh kehidupanmu itu adalah penyembahanmu kepada Tuhan. Kalau engkau sekolah, itu adalah penyembahanmu ke Tuhan. Ya, kita buka sama-sama di Ibrani 11 ayat yang keempat. Ibrani 11 ayat yang keempat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Kita belajar dari Habel dan Kain. Kalian sudah tahu ceritanya, ya. Kain mempersembahkan persembahan, ya, biji-bijian, tanaman, hasil kerja dia. Ya, karena dia pekerjaannya ya menanam, ya hasil tanahnya itu dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi Habel mempersembahkan yang terbaik, ya, dari korban dari apa? Kambing, domba, persembahannya yang sulung, yaitu lemak-lemaknya. Kalian bisa buka di Kejadian. Dia mempersembahkan yang terbaik, ya. Sehingga firman Tuhan berkata, persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Dan itu menyukakan hati Tuhan. Ya, kita baca di ayatnya, Allah berkenan akan persembahannya. Tuhan berkenan akan persembahan. Apa yang kalian kerjakan? Engkau itu menyembah Tuhan. Engkau belajar, ya saat ini engkau mengerjakan pendidikan kalian, ya. Engkau belajar sungguh-sungguh, itu penyembahanmu. Kalau engkau tidak sungguh-sungguh dalam mengerjakan pelajaran, engkau tidak sungguh-sungguh, itulah penyembahanmu kepada Tuhan. Kalau engkau ini sungguh-sungguh dalam belajar, kalian sungguh-sungguh memberikan yang terbaik, itulah penyembahan yang terbaik. Firman Tuhan berkata, berikanlah Tuhan, ya, yang terbaik. Ya. Ada tertulis di satu ayat berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap pikiranmu, segenap jiwamu. Artinya dengan segenap itu dengan semua yang terbaik. Ya. Kalau engkau ya bekerja, pekerjaan itulah juga penyembahanmu. Jadi apapun yang kalian lakukan setiap hari itu adalah penyembahanmu. Setiap detik, setiap waktu, setiap menit, hatimu ini terus berpaut kepada Tuhan. Dan itulah penyembahanmu. Itulah tujuan dari hidupmu. Yaitu apa? Menyembah Tuhan. Dengan apapun. Ya. Bahkan ketika engkau memuji dan menyembah Tuhan. Ya, ketika engkau menyembah Tuhan, menyanyikan satu lagu. Ku sembah kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Engkau menyembah Tuhan dengan segenap hatimu. Bapa di surga, ketika mendengar engkau menyanyi, dia akan berkenan. Bapa di surga, ketika lihat engkau belajar dengan sungguh-sungguh, mengerjakan setiap tugasmu dengan sungguh-sungguh, dia berkenan. Bapa di surga, ketika melihat engkau di rumah, engkau taat kepada orang tuamu, ketika orang tuamu minta tolong membersihkan tempat tidur atau membersihkan meja, atau membersihkan rumah, menyapu, ketika engkau melakukan dengan sungguh-sungguh, itulah penyembahanmu. Dan Tuhan berkenan. Itulah tujuan hidupmu. Itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua, becoming best friend. Ya. Best friend itu adalah teman yang terbaik. Becoming best friend with God. Ya. Di Mazmur 25 ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Tuhan itu ya bergaul karib. Artinya dia menempatkan dirinya sebagai teman atau best friend, teman yang terbaik. Tergantung kita, apakah kita ini mau menganggap Tuhan sebagai best friend kita. Apakah kita menganggap dia ya
ya Tuhan, ya sudah, ya dia bukan Tuhan yang hidup, tapi kita menganggap Tuhan yang mati. Ya udah, pokoknya aku menyembah, saat aku harus ke gereja, aku harus ke gereja, saat waktunya devotion ikut mendengarkan, tetapi tidak ada pergaulan pribadi intim. Tapi yang Tuhan mau itu adalah pergaulan pribadi. Kenapa Tuhan itu ingin memulihkan kemah Daud dibanding kemah Musa? Karena Daud itu bergaul intim, bergaul karib dengan Tuhan. Setiap hari ya di kemah Daud datang dan dia datang ke Tuhan. Tuhan tuh mau ya engkau dekat dengan dia. Tuhan tuh mau kita selalu melekat dengan Tuhan. Ketika kita melekat dengan Tuhan, setiap hari hatimu akan datang dan menyembah Tuhan. Ketika engkau melekat dengan Tuhan, setiap apapun yang kau lakukan, hatimu, Tuhan, ini aku. Bahkan ketika engkau mau berbuat dosa, ya, engkau bisa bertanya, Tuhan, aku pengen berbuat dosa, boleh enggak Tuhan? Ya, nanti biarlah best friendmu akan berkata, nak, jangan sentuh yang ini. Ketika engkau bergaul karib dengan Tuhan setiap hari, ya, engkau tidak perlu berdoa 2 jam, 3 jam untuk bertemu Tuhan. Ya, Tuhan sudah menyiapkan waktunya selalu. Yang penting hatimu berpaut. Ya, seperti kalau kalian punya handphone, ya, ada yang namanya Bluetooth, betul ya? Ketika kalian Bluetooth-nya Tuhan itu selalu menyala. Ketika kalian aktifkan Bluetooth-mu, ya, kalian searching dan ada Bluetooth yang berkata Tuhan Yesus, sahabat. Ketika kalian terkoneksi dengan Tuhan, ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Tapi ketika Bluetooth-mu kamu terus matikan, kamu tidak akan ada hubungan dengan Tuhan. Aktifkan Bluetooth-mu, searching, cari Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, carilah Tuhan selama dia mau ditemui. Yang leaders, hari-hari ini banyak sekali godaan, banyak sekali hambatan yang membuat kita ini lupa akan best friend kita. Seringkali kita hanya berpikir teman kita hanya orang lain. Seringkali ketika kita berkata, aku sendirian, aku tidak punya teman, tidak ada yang memperhatikan aku. Saya katakan, dia selalu di samping kalian. Pernah saya putarkan satu klip yang ketika di mana Tuhan itu selalu bersama. Betul ya? Nah, sama dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan selalu ada di samping kananmu, Tuhan selalu ada di depanmu, Tuhan selalu ada di kirimu, Tuhan selalu ada di belakangmu. Dia ada selalu buat kita. Tujuan hidupmu yang kedua adalah becoming best friend with God. Menjadi best friend-nya Tuhan. Oke? Selanjutnya kita akan belajar. Living a fruitful life. Hidup apa? Berbuah. Di Matius 7 ayat 16 sampai 20 saya bacakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuangnya ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Yang leaders, Coach Dedi beberapa waktu yang lalu ya beli tanaman. Tanaman ini benih atau tanaman buah stroberi. Ya, kalian lihat gambarnya. Ya, di situ ada 2 buah stroberi, warnanya belum merah. Ya. Pada waktu itu Coach Dedi foto. Saya bersyukur
tanaman ini atau pohon ini mengeluarkan buah. Ya. Tadi pagi ya sebelum ke jadi berangkat saya lihat lagi. Ya. Buahnya sudah mulai memerah. Ya, saya tunggu waktunya nanti pasti akan jadi buah yang nikmat rasanya. Ya. Nah, tapi apa yang harus Coach Jadi lakukan setiap hari? Yaitu memberi air dari tanaman ini atau pohon ini. Ya. Dalam kehidupan kita sama. Kita ini seperti pohon. Firman Tuhan berkata ada pohon yang baik, ada pohon yang tidak baik. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Tetapi pohon yang tidak baik tidak menghasilkan buah atau menghasilkan buah yang tidak baik. Ya. Kalian tinggal pilih, kalian mau jadi pohon yang baik atau tidak baik? Apa? Baik. Tentu. Kita semua ingin menjadi pohon yang baik. Pohon yang baik itu perlu air. Ya, perlu air. Air seperti apa? Air kehidupan. Pohon yang besar, ya. Tetangga saya punya pohon mangga. Dan pohon mangga ini besar. Dan kalau saya lihat akarnya ini kuat. Ya. Ayah saya juga pernah punya pohon mangga. Ketika pohon itu tidak berbuah lagi, ya, ditebang. Karena tidak berbuah lagi. Dan ketika dicabut, ya, akarnya kuat. Akarnya sudah terlalu dalam. Nah, kenapa pohon ini tidak berbuah? Ya mungkin karena pohon ini punya ayah saya ini terkena sakit atau apa gitu. Saya kurang tahu. Sehingga tidak berbuah. Nah, dalam kehidupan kita harus berbuah. Pohon ayah saya dulu ya, buahnya sangat lebat. Ya mungkin karena sudah terlalu tua atau mungkin kena penyakit ya, sehingga tidak berbuah lagi. Sayang sekali. Tapi dalam kehidupan kita sama. Kita harus berakar kuat di dalam Tuhan. Ya. Dan kita harus menemukan air kehidupan, yaitu untuk apa? Supaya berbuah itu butuh air. Tuhan itu adalah air kehidupan kita. Setiap pagi saya beri air. Ya, supaya apa? Dia mendapatkan nutrisi. Sehingga buahnya jadi manis dan enak. Kehidupan kita setiap hari, kenapa kita harus devotion? Kita datang ke air kehidupan, ke Tuhan. Untuk mendapatkan apa? Mendapatkan kekuatan. Untuk mendapatkan apa? Kedamaian. Untuk mendapatkan apa? Kasih. Kalian setiap pagi setelah bangun tidur datang ke Tuhan. Jangan langsung cari handphone. Ya. Datang ke Tuhan, ya. Terus berdoa, Tuhan selamat pagi. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Berkati Tuhan sepanjang hari ini. Kalau kalian terdorong untuk menyembah Tuhan, naikkan pujian dan penyembahan Tuhan. Itulah saat teduh kalian bersama dengan Tuhan. Sebagai best friend, datanglah kepada Tuhan setiap waktu. Oke, yang leaders, sekali lagi, jadilah pohon yang berbuah. Jangan sampai hidup kalian nantinya dibuang ke dalam api. Karena apa? Tidak berbuah. Berakarlah kuat dalam Tuhan. Carilah Tuhan sebagai air kehidupan. Hidup kalian, tujuan kalian adalah berbuah. Dan buahnya ini untuk apa? Dinikmati oleh banyak orang. Kita menghasilkan buah untuk apa? Untuk dinikmati. Betul ya? Ada buah-buah roh yang kita terus sering belajar dalam kehidupan, kasih, sukacita, damai sejahtera dan selanjutnya. Ya. Biarlah buah-buah hidup kita ini dinikmati. Kalau kita memiliki kasih dalam kehidupan kita, orang lain akan menikmati ada kasih Tuhan dalam hidup kita. Kalau hidup kita penuh dengan kesabaran, orang lain melihat hidup kita, oh ini sangat sabar. Ya. Orang lain, ini anak Tuhan sangat sabar. Penuh dengan sukacita. Ada buah sukacita dalam kehidupannya.
Orang lain melihat, wah anak Tuhan ini penuh sukacita. Dan yang penting adalah kita menjadi saksi. Di Matius 28, firman Tuhan berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya, buah kita dinikmati oleh semua orang. Jangan sampai kehidupan kalian ya berbuah yang busuk sehingga orang lain mau buang. Janganlah sampai kamu menjadi buah yang tidak baik, yang orang lain tidak mau keberadaanmu. Tapi jadikanlah hidupmu menjadi pohon yang berbuah yang baik. Supaya apa? Kita menjadi saksi, menjadi garam dan terang buat banyak orang. Oke, bagian yang terakhir ya. Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Dalam kehidupan kita punya rancangan, kita punya tujuan, tapi dari manusia sendiri. Aku pengen jadi kaya, aku pengen jadi pembalap, aku pengen jadi seorang musisi yang hebat. Ya, kalau itu memang sesuai dengan rencana Tuhan, akan jadi. Tapi kalau tidak sesuai dengan rencana Tuhan, biar keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kalau engkau punya talenta, misalkan kamu suka musik, suka gambar, ya kerjakan aja. Ketika nanti Tuhan itu, memang itu talenta yang Tuhan berikan itu memang tujuan dari hidupmu, Tuhan akan kembangkan. Tapi kalau itu bukan, nanti akan Tuhan munculkan talenta-talenta yang baru, yang sesuai dengan tujuan ilahi dalam hidup kalian. Jadi, living with purpose, hiduplah dengan tujuan, yaitu apa? Tujuan ilahi dalam kehidupan kalian. Oke, yang leaders, pesan Tuhan hari ini, ya ketahuilah apa tujuan dalam hidupmu, yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Lakukan dan hiduplah sesuai dengan tujuan ilahi yang Tuhan tetapkan dalam hidupmu. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu, untuk yang leaders dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan, Kau tetapkan tujuan dalam hidup kami. Kau tetapkan tujuan ilahi dalam hidup kami. Biarlah tujuan ilahi itu Tuhan turun atas hidup kami. Setiap jam, setiap waktu Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Biarlah Engkau Tuhan memberkati hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menikmati setiap anugerah-Mu. Dan biarlah kami mulai hari ini, kami berjalan, kami bergerak, dan kami terbang bersama dengan Engkau mencapai tujuan ilahi dalam hidup kami. Berkati setiap anak-anak-Mu, ketika mereka belajar, ketika mereka berkarya, ketika mereka bersama-sama dengan keluarga di rumah, biar mereka menghasilkan buah yang baik Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu. Kami bersyukur untuk setiap anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar firman-Mu termeterai atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya Tuhan, tiap jam ku